فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatika ilman nafi'a ya rabbal alamin. Di ini kitabnya di sini. Tapi insyaallah kita lanjutkan kajian Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Kita ingat lagi sebelumnya, pembahasan sebelumnya adalah pembahasan tauhid dalam surat Al-Fatihah. Tauhid dalam surat Al-Fatihah, di awal-awal surat itu ada pembahasan tentang 3 nama Allah yang terpenting, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Dan surat Al-Fatihah itu terbangun di atas ilahiyah, rububiyah dan rahmat. Ya. Kita lanjutkan ke kalimat ila an qala. Ya, fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi. Kita mulai dari situ, halaman 15. Kita mulai ila an qala. Ikan ini belum kan? Ila an qala belum kan? Ila an qala fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Falhamdulillahi rabbil alamin. توحيد الرحمن الرحيم توحيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. Kita terjemahkan ila an qala sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya berkata fal Qur'anu kulluhu fit tauhidi 1 wa huquqihi 2 wa jazaihi 3. Al-Qur'an semuanya itu berkisar di pembahasan tauhid, hak-haknya tauhid. Itu apa sih yang harus diamalkan untuk mengaplikasikan tauhid? Itu hak-hak tauhid. Kemudian jaza tauhid, yaitu balasan. Jadi tauhid ini pertama fit tauhid, metode atau teori tauhid. Kemudian hak-hak tauhid tentang amalan. Kemudian jaza tentang balasan. Jadi sebelum kita beramal menunaikan hak-hak, harus tahu teori tauhid. Jadi tauhid ilmunya dulu, hak-haknya itu tentang amalannya, jaza itu pengetahuan tentang imbalan, balasan dari bertauhid. Baik. Jadi yang pertama, Al-Qur'an berkaitan dengan tauhid, wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Dan dalam urusan lawannya dari yang tauhid, hukuknya dan jazanya. Lawannya adalah sya'ni syirk, sya'an urusan atau perkara tentang kesyirikan. Wa ahlihi, dan pelaku kesyirikan. Ahlihi, hi di sini kembali ke asyirk. Pelaku kesyirikan. Ya, jadi dalam Al-Qur'an ada tentang teori, ya, teori tentang kesyirikan, apa itu, seperti apa syiriknya. Kemudian ada juga tentang penceritaan tentang pelaku kesyirikan. Di antara Firaun yang udah pernah kita bahas. Kemudian tentang jaza Firaun di tafsir, ya. Udah kita bahas di tafsir, bukan di sini. Jaza, balasan orang yang berbuat syirik, banyak itu. Oke, contoh misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat itu tauhid enggak? Tauhid, full tauhid. Bahkan semua kata dalam alhamdulillahirabbil alamin tidak lepas dari tauhid loh. Misalnya alhamdu, pujian. Kita kaitkan dengan tauhid gimana? Segala pujian itu enggak ada kecuali hanya untuk Allah yang berhak. Kemudian lillah, li-nya ini untuk istihqaq, yang berhak hanya Allah, Allah. Kemudian lafal Allah, lafal jalalah Allah, namanya Allah.
Kemudian Rabb juga namanya Allah Ta'ala. Al-alamin, semesta alam. Dan semesta alam ini tidaklah bergulir kecuali dengan adanya pencipta, maliknya. Semuanya itu berkaitan, ada terkaitan dengan tauhid. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid jelas, nama-nama Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, juga tentang tauhid. Ya enggak? Ihdina, minta apa? Ihdina, minta petunjuk, hidayah. Tauhidun mutadamminun li su'alil hidayah. Tauhid mutadammin yang mengandung, mencakup ya, li su'alil hidayah. Mengandung apa? Pertanyaan, meminta. Soal itu artinya bisa bertanya, bisa artinya meminta. Meminta al-hidayah, petunjuk. Kepada apa? Ila tariqi ahli tauhid. Pada jalannya orang yang bertauhid, ahli tauhid. Nah, lihat. Tariq itu sirat ya. Ahli tauhid siapa? Alladzina an'amta 'alaihim. Jadi orang yang engkau beri kenikmatan itu adalah ahli tauhid saja, gitu loh. Adapun selain yang bertauhid, mereka imma al-maghdubi 'alaihim, imma dhalin. Ya. Jadi tariqi ahli tauhid siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan orang-orang yang an'amta 'alaihim ini adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, shalihin. Mereka itu ahli tauhid. Semuanya itu. Baik, sekarang pertanyaannya, kita kan minta hidayah. Kita tahu hidayah terbagi menjadi dua, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Sekarang ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa di situ? Petunjuk. Dan petunjuk ada dua macam, imma petunjuk irsyad, imma petunjuk taufik. Petunjuk irsyad itu irsyad hanya sekadar menunjukkan. Tapi kalau sampai taufik itu adalah setelah ditunjukkan kita amalkan dan Allah ridho dengan amalan itu. Tingkatannya lebih tinggi taufik ini dibandingkan irsyad. Sehingga bisa aja seseorang minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah tunjukkan dia jalan yang lurus, tetapi belum tentu dia mengikuti jalan itu. Sehingga juga tetap butuh hidayah dari Allah untuk bisa mengikuti jalan yang telah Allah tunjukkan itu. Ya enggak? Misalnya musuhnya orang beriman misalnya. Allah tunjukkan kepada musuh orang beriman ini bahwasanya mereka salah dan orang beriman inilah yang benar. Itu sudah Allah beri hidayah irsyad. Udah jelas kelihatan ini orang beriman ini benar. Tapi mereka tetap enggak mau bergabung sama orang-orang beriman ini, enggak mau ikutan sama orang beriman itu. Berarti belum dapat taufik. Kita bilang belum dapat hidayah. Maksudnya hidayah apa? Hidayah taufik. Tapi hidayah irsyad udah Allah tunjukkan pada mereka, gitulah. Nah, jadi kita bisa aja ini kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya para nabi. Sunnah-sunnah nabi telah Allah tunjukkan pada kita. Tapi ternyata kita belum mengamalkan itu. Berarti kita udah mendapatkan gambaran irsyad dari Allah Ta'ala, tetapi belum mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Gitu. Ya kan? Ya lebih buruk lagi, dia jangankan hidayah taufik, hidayah irsyad aja belum dapat. Nah ini susah. Nggak bisa-bisa, ini nggak nyampe-nyampe. Ya. Taib. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dibenci, dimurkai olehmu. Waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang tersesat. Nah, dua golongan ini baik Yahudi, Nasrani atau siapapun yang bukan beriman, mereka itu faraqut tauhid. Mereka memisahkan tauhid dari diri mereka. Ya. Jadi keselamatan itu hanya di tauhid. Tapi tentu lebih kerinci lagi, kita nggak hanya belajar tauhid, belajar fikih juga. Ya, jangan cuma tauhid terus kemudian lupa fikih. Ini nggak lengkap, ini nggak benar. Ya. Bisa aja orang belajar tauhid terus tapi malah jadi ahli bid'ah. Loh kok bisa? Karena nggak mau belajar tentang fikihnya. Dan juga mana ada orang belajar tauhid tapi dia nggak mau belajar fikih itu apa gitu loh. Karena konsekuensi dari belajar tauhid adalah mempelajari sunnah Rasul. Iya.
Dan konsekuensi dari orang mempelajari sunnah Rasul, dia akan belajar tauhid. Jadi nggak terpisahkan, gitu loh. Ya. Tapi ada juga orang belajar fikih karena belajarnya nggak karena didasari cinta pada sunnah Rasul, akhirnya dia nggak benar fikihnya. Fanatik mazhab. Ya banyak yang kayak gitu kan, banyak. Fanatik mazhab. Ya sampai benci dengan dalil itu sendiri. Alhamdulillah. Kemudian waqala wa ghalibu suwaril Qur'ani mutadamminatun li naw'ayit tauhid. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa at-tauhidul ilmi al-khabari. Satu, itu satu ya. Wa imma da'watun ila ibadatihi wa tauhidihi wahdahu wa tauhidihi wahdihi la syarikalah. Wa khal'i ma yu'badu min dunihi fa huwa at-tauhidul iradiyyu at-talabi. Sampai itu dulu aja. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, wa ghalibu suwaril Qur'an, mayoritas, ya ghalib itu mayoritas. Suwar jamak dari surah. Mayoritas surat-surat dalam Al-Qur'an mutadamminatun. Apa arti mutadamminat? Tadammanat. Mengandung linaw'i tauhid. Mengandung pada apa? Naw'i dari kata naw'aini. Dia dihapuskan nunnya karena dia mudhaf kepada at-tauhid. Maka naw'i tauhid, dua macam tauhid. Dua macam tauhid. Tauhid ada dua macam. Loh, kok bisa dua macam? Bukannya tiga macam? Iya, tiga macam bisa, dua macam bisa. Karena sama-sama aja. Nanti akan kita jabarkan di sini. Kenapa di sini disebut Ibnu Qayyim dua macam? Kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutnya tiga? Para masyayikh Saudi menyebutnya tiga. Substansinya sama. Ya, substansinya sama. Nanti kita jabarkan. Fa innal Qur'ana imma khabarun 'anillahi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini satu poin dalam Al-Qur'an. Al-Quran itu satu adalah di dalamnya terkombinasikan kabar tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Itu satu. Nah, kabar tentang Allah, nama-nama atau sifat-sifatnya itu terbagi menjadi dua macam. Afwan di sini bukan. Bukan terbagi menjadi dua macam, tapi dia adalah tauhid ilmi khabari namanya. Atau disebut tauhid ilmi, atau disebut tauhid khabari, atau disebut tauhid ilmi khabari. Ini yang disebut, yang masyhurnya di kita sebagai tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Oke. Itu yang disebut dalam Ibnu Qayyim sebagai at-tauhid al-ilmi al-khabari. Yaitu tauhid yang bersifat materi keilmuan, pengetahuan tentang Allah, dan bersifat khabar. Paham di sini? Ini yang disebut di kita masyhurnya, yang dikenal mungkin di kajian-kajian lain, sebagai tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Ya, ini perlu tahu nih teman-teman, ikhwan sekalian. Ya, supaya nanti nggak confuse ketika antum digugat oleh banyak orang yang nggak suka dengan dakwah tauhid. Antum katanya tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Coba antum salah. Ibnu Qayyim sendiri membagi tauhid 2. Gitu kan? Antum gimana jawabnya? Sebelumnya udah tahu jawaban sebelumnya? Belum tahu jawabannya? Jawabannya ini. Yang dimaksud Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya kan kita bilang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi tauhid di sini 2, imma tauhid ilmi khabari, imma, dan yang kedua imma tauhid iradi talabi. Ya, kayaknya pembahasannya cukup sampai sini tuh malam ini supaya paham. Yang penting paham nih, bukan yang penting khatamin masih 5 tahun lagi. Yang penting paham dulu. Poin ini yang penting paham. Ini ilmu ini. Dan ini penting supaya kita bisa menjawab nanti ke depannya. Kita masyhurnya di kita tauhid terbagi menjadi berapa masyhurnya di kita? 3.
Dan itu bukan dimaksud trinitas, bukan. Ini salah satu cara taksimat untuk mengenal Allah Ta'ala. Tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu berkaitan dengan nama Allah, perbuatan Allah, ya, berkaitan dengan itu. Adapun tauhid uluhiyah berkaitan dengan hak Allah untuk disembah. Itu beda. Nah, yang berkaitan dengan nama Allah, sifat Allah dan tentang Allah itu dalam istilahnya Ibnu Qayyim disebut tauhid ilmi khabari. Kenapa? Karena ini bersifat materi, yaitu pembahasan ilmiah dan khabarnya dari Allah dan Rasulnya. Itu yang disebutnya. Adapun tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, maka ini yang Ibnu Qayyim sebut sebagai tauhid iradi talabi. Itu yang kedua. Ya, kita bahas dulu yang pertama tadi udah tahu Al-Qur'an. Yang pertama adalah kabar tentang Allah, asma dan sifatnya. Itu pertama, yang disebut sebagai tauhid ilmi khabari. Dan yang kedua di dalam Al-Quran itu imma juga, yang kedua, pilihan kedua yang di dalam Al-Quran, imma da'watun ila ibadatihi wa tauhidihi wahdihi la syarikalah. Imma di dalamnya berisi dakwah, seruan menuju ibadatihi, menuju penyembahan terhadapnya, terhadap Allah, wa tauhidihi, dan mentauhidkan, mengesahkan Allah, wahdihi la syarikalah, semata-mata tiada sekutu baginya. Ya. Dan juga di sini yaitu beribadah hanya kepada Allah, ya. Tidak cukup begitu, melainkan ditambahin wa khal'i ma yu'badu min dunihi, dan khala', apa arti khala'? Melepas apa yang disembah selain Allah dari kesyirikan. Misalnya seseorang dulunya tawakul dengan tamaim atau dengan jimat. Nah, kemudian dia beribadah kepada Allah, salatnya khusyuk ikhlas, tapi dia masih pakai jimat. Belum sempurna tauhid ibadah uluhiyahnya. Gitu ya. Jadi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah itu memerlukan dua rukun, yaitu ikhlas dan menjauhi, bukan itu Pak, menjauhi kesyirikan. Ya kan? Kan kita diperintahkan menyembah Allah mukhlis, dan juga yang kedua wajtanibut taghut, menjauhi taghut, siapapun yang disembah atau ditawakalkan selain Allah. Baik, itu yang dinamakan dalam istilah di sini adalah at-tauhid al-iradi at-talabi. Tauhid al-iradi at-talabi. Al-iradi artinya apa? Keinginan, kehendak. Yang Allah inginkan manusia ini dan jin menyembah Allah saja, ya kan? Makanya disebut iradi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Baik. Kalimat khalaqtu, wa ma khalaqtu, lafal khalaqtu berarti yang menciptakan adalah Allah itu. Nah, lafal ini menunjukkan tauhid apa? Rububiyah kan? Berarti itu tauhid apa di sini istilahnya? Al-ilmi al-khabari. Tujuannya illa liya'budun, untuk beribadah kepadaku, bertauhid, tauhid uluhiyah, menunjukkan tauhid iradi at-talabi. Ya enggak? Beribadah kepada Allah itu yang diinginkan Allah enggak? Secara syar'iyyah itu yang diinginkan Allah. Dan itu bersifat talabi bukan, atau permintaan apa suruhan? Iya, bersifat talabi. Maka tauhidul ibadah istilahnya Ibnu Qayyim di sini adalah tauhid iradi talabi. Yaitu tauhid yang Allah inginkan dan merupakan tuntutan buat hamba-hambanya dari manusia dan jin. Itu maksudnya. Jadi untuk harus tahu di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi tauhid menjadi dua. Begitu juga dengan Ibnu Abil Izz dalam akidah, syarah akidah Tahawiyah. Itu tauhid dua.
Ya. Tapi dua itu salah satunya mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi substansi itu sama. Sama aja, nggak masalah, sama substansinya. Kayak gitu. Baik, udah hafal di sini ya? Hafal udah, alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalnya ada di antara rekan-rekan kita, saudara kita yang gagal paham, jawab itu. Salafiyun mereka ikhtilaf dengan kuat mereka Ibnu Qayyim. Mereka bilang Salafiyun itu, Syekh Utsaimin misalnya bilang di Muqaddimah Qaulul Mufid, syarah kitab tauhid terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu bertentangan dengan Ibnu Qayyim, pemimpin mereka. Ibnu Qayyim bilang tauhid terbagi menjadi 2 aja. Ana pernah di debat kayak gitu. Ana pikir ini orang gagal paham, susah. Kalau udah gagal paham susah. Kita kasih pemahaman, karena udah terlanjur kita dicap. Enggak benar. Ngeyel. Ini orang liberal kayak gitu waktu itu, semi liberal lah ngomong kayak gitu kayak kita. Jadi substansinya sama. Ya. Terus ada juga di antara yang ya, kita tuh nggak boleh merasa paling benar. Siapa yang merasa paling benar di sini? Kan? Tapi gitulah, intinya kayak gitu ngomongnya. Jangan merasa benar atau jangan merasa paling benar. Kenapa? Karena kita sama-sama mengatakan Rabb kita adalah Allah. Dalilnya apa? Dalil surat Al-Ahqaf. Ini syubhat nih, antum coba aja surat Al-Ahqaf. Kamu harus bisa jawabnya. Jangan sampai ntar ketemu antum nggak bisa jawab. Harus bisa jawab. Kita kan kata dalam salah satu usul kan bilang ma'rifah yang ketiga. Ma'rifah pertama apa? Ma'rifatun Nabi. Yang namanya ilmu itu ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Nah, coba di surat Al-Ahqaf antum lihat ayat ke-13 halaman 503. Apa dalil orang-orang sebagian orang liberal? Jangan nyesatin orang sama-sama muslim mengatakan Allah itu Rabb kita, sama-sama kamu malah menyesatkan. Ini dalilnya. Nih lihat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu dalilnya. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah artinya apa? Lurus, ya kan? Lurus arti istiqomah. Nah, fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka nanti di akhirat, enggak pula mereka bersedih atas masa depan mereka di akhirat. Maksudnya enggak ada rasa takut akan masa lalu mereka yang buruk atau gimana, dan dia tidak sedih akan apa yang di hadapan nanti. Afwan, di sini la khaufun 'alaihim, tidak merasa takut akan ada yang di depan dan tidak merasa sedih akan apa yang berlalu. Mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai imbalan atas apa yang mereka telah amalkan. Nah, itu dalilnya. Terus sekarang gimana jawabnya? Sebenarnya jawabnya itu ada di dalil itu sendiri. Jadi kadang orang liberal itu, orang sesat itu menggunakan dalil sebagai senjata mereka yang akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Jadi barat mereka ngantanya senjata tapi ini kemari gitu loh. Mau gitu loh. Gitu. Ini kan mereka memahaminya ketika menemukan langsung kan eureka gitu langsung. Wah, ini dalilnya. Mereka lupa dengan kalimat tsumma istaqamu dan juga lupa dengan kalimat bima kanu ya'malun. Tapi tsumma istaqamu artinya apa? Mereka lurus. Yaitu lurus apa? Mereka tafsirkan gini. Lurusnya adalah lurus mengatakan, konsisten mengatakan Rabbuna Allah. Syubhat lagi enggak? Syubhat lagi. Itu orang-orang kan semua orang Islam mengatakan Rabb kita Allah bukan? Iya. Konsisten enggak ngomong gitu? Iya, kalau misalnya ditanya Rabb kita Allah, ya kalau gitu orang-orang musyrikin di Quraisy mereka mengatakan kalau antum tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka jawab Allah, gitu kan? Maka masuk surga dong mereka semua. Khalidina fiha, ya kan? Tuh, jadi istiqomah ini kalau mereka menafsirkan dengan ini mereka sendiri, semau pikiran mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, kita punya buku tafsir, makanya kita kasih antum buku-buku tafsir gini. Minimal yang ringkas lah, supaya nanti kalau ada syubhat bisa rujuk minimal ke tafsirnya. Kemudian masalahnya nggak bisa bahasa Arab, nah itu dia masalahnya. Rujuk, tapi apa ini artinya? Gitu. Makanya butuh ngaji, gitu. Makanya belajar.
Nah, lihat di sini tsumastaqamu tafsirnya 'alal imani wal amali sholih. Nah, lihat. Kemudian istiqomah atas iman dan amalan soleh. Nah, enggak semua muslim walaupun ngomongnya Rabb kita Allah, tapi istiqomah di amalan soleh enggak semuanya. Itu tafsiran. Jadi bisa kita mengatakan orang amalnya enggak soleh kita salahkan, enggak apa-apa karena ini istiqomahnya di amalan soleh. Kemudian orang yang bilang Rabb kita Allah, biarpun dia enggak mengamalkan apa-apa, dia tetap masuk surga lah. Loh, enggak bisa. Itu Murji'ah, mazhab Murji'ah itu. Mazhab Murji'ah, enggak punya amal, tetap aja masuk surga, yang penting bilang Allah Rabb kita. Iya. Ini bantahannya di ayat ini juga. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jaza. Bi di sini untuk jaza apa namanya? Hah? Ya, maksudnya bi di sini sebagai bukan pengganti tapi imbalan. Imbalan terhadap apa yang dahulu mereka amalkan. Syufkanu ya'malun. Lafal kana bertemu dengan fi'il mudhari menunjukkan konsistensi beramal. Konsistensi perbuatan. Dawam, istiqomah. Kana ya disebutkan kana setelahnya ada fi'il mudhari itu menunjukkan seringnya melakukan itu. Di masa dunia itu dahulu. Nah, kita lihat di sini jazaan lahum ala a'malihim as-shalihah allati qaddamuha fid dunya. Jadi harus ada amalan soleh. Berarti dalil bahwasanya kita enggak boleh merasa lebih benar dengan dalil ini salah. Subhat. Nah, antum jawab dengan itu. Antum buka kitab tafsirnya. Nanti kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang berusaha memberikan subhat seperti ini. Ini kajian, jadi kajian kasyfus syubhat ini. Ya, seperti itu. Tapi kita cukupkan sampai sini. Jadi intinya sekarang kita tahu tauhid bisa menjadi 3, bisa menjadi 2 dan substansinya sama. Tapi hafalkan namanya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Adapun Ibnu Qayyim di sini tauhid rububiyah dan asma wa sifat menjadi tauhid al-ilmi al-khabari. Adapun tauhid uluhiyah atau ibadah menjadi tauhid al-iradi at-talabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fi hifdzikum. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dihabiskan, Pak. Ambil, tinggal sisa sampahnya doang itu. Yang sana masih banyak. Antum nyimpen tapi masih nawarin orang itu gimana tuh? Takut cemburu ya, Aziz.